Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Musa dengan NIM 9414123007. Kelas B, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dari dosen pengampu Bapak Bobi Ratau Payu, SSI, ME. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kasus asuransi PT Malaf Kanada. Yang pertama, latar belakang kasus PT Asuransi Manalov Kanada. Pada tahun 2000, PT Asuransi Jiwa Manalov Indonesia atau AJMI, anak perusahaan dari Manalov Financial Corporation Kanada, dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Keputusan ini didasarkan pada permohonan valid yang diajukan oleh PT Dharmala Sejahtera, salah satu pemenang saham AJMI yang merasa dirugikan karena AJMI tidak membagikan dividen untuk tahun buku 999. Keputusan ini untuk tidak membagikan dividen tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham RUPS pada 15 Februari 2000 dengan alasan untuk meningkatkan solvabilitas perusahaan. Keputusan valid ini memicu reaksi keras dari pemerintah Kanada. Mengingat Manulife adalah perusahaan asal negara tersebut, namun pemerintah Indonesia termasuk wakil presiden saat itu Hamzah menilai reaksi Kanada berlebihan dan menegaskan bahwa proses hukum di Indonesia harus dihormati. Awal mula kasus asuransi PT Manulif Kanada. Manulif Financial Corporation adalah perusahaan asuransi dan jasa keuangan multinasional yang didirikan di Kanada pada tanggal 23 Juni 1887 dengan nama Tri Manufacture Life Insurance Company. Perusahaan ini didirikan melalui Undang-Undang Parlemen Kanada, awalnya dipimpin oleh Perdana Menteri Kanada saat itu, Sir John A. Macdonald, serta Letnan Gubernur Ontario Alexander Campbell. Sejak awal berdirinya, Manulif telah memperluas operasi ke luar Kanada. Pada tahun 1893, perusahaan ini menjual polis pertamanya di luar Kanada, tepatnya di Bermuda. Pada tahun 1894, Manulif mulai beroperasi di Grenada, Jamaika, dan Barbados. Kemudian pada tahun 1895 di Trinidad dan Tobago serta Haiti, dan pada tahun 1897 di British Border, di British Kuala Cina, dan Hong Kong. Pada tahun 1998, Manulif berubah dari perusahaan saham gabungan menjadi organisasi mutual, yang berarti perusahaan dimiliki oleh pemenang polisinya. Kemudian pada tahun 1999, perusahaan melakukan demutualisasi dan menjadi perusahaan publik, dan sahamnya diperdagangkan di beberapa bursa saham internasional. Seiring berjalannya waktu, Manulif terus berkembang dan melakukan sebagai akuisisi strategis, termasuk penggabungan dengan John Hong Kong Financial pada tahun 2003 yang menjadikan salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia. Saat ini Manulif beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana perusahaan ini menawarkan berbagai produk asuransinya dan layanan keuangan kepada nasabahnya. Yang ketiga, dampak kasus asuransi PT Manulif Kanada. Jika Moste memenangkan gugatan ini, dampaknya bagi Manulif bisa sangat besar. Yang pertama, kerugian finansial besar. Jika pengadilan memutuskan bahwa Manulif harus
menerima setoran tak terbatas dengan bunga tetap yang tinggi, perusahaan bisa mengalami kerugian miliar dolar. Investor lain mungkin juga akan menggunakan strategi serupa untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, dampak sistemik pada industri asuransi. Jika kasus ini dimenangkan oleh Moste, perusahaan asuransi lain yang memiliki produk serupa juga bisa menghadapi masalah keuangan. Ini bisa menyebabkan stabilitas industri asuransi di Kanada. Yang ketiga, perubahan regulasi. Kasus ini menarik perhatian Office of the Supervision of Financial Institutions (OSFI), regulator keuangan Kanada. Yang kedua, OSFI kemudian menetapkan aturan baru untuk memastikan bahwa polis asuransi tidak dapat digunakan sebagai instrumen spekulasi keuangan. Yang keempat, keputusan pengadilan pada PT Asuransi Manoloff Kanada. Manoloff Financial Corporation, sebuah perusahaan asuransi terkemuka asal Kanada, telah membuat beberapa keputusan penting dalam beberapa tahun terakhir yang mempengaruhi operasional di Kanada dan global. Berikut adalah beberapa keputusan utama tersebut. Yang pertama, transaksi restorasi polis asuransi jiwa di Kanada Maret 2024. Pada Maret 2024, Manoloff mengumumkan kesepakatan untuk merealisasikan polis asuransi jiwa universal senilai 5,8 miliar kepada RGA Life Reinsurance Company of Canada. Langkah ini bertujuan untuk mengalihkan portofolio dengan pengembalian ekuitas reo rendah sehingga meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko. Transaksi ini juga membebaskan modal sebesar 800 juta yang direncanakan akan digunakan untuk pembelian kembali saham, serta diharapkan meningkatkan return on equity atau REO dan laba per saham atau EPS. Nomor 2, pertumbuhan laba berkat kinerja di Asia Agustus 2024. Pada kuartal kedua tahun 2024, Manoloff melaporkan kenaikan laba inti menjadi 1,74 miliar, didorong oleh peningkatan 40% pendapatan dari operasional di Asia. Wilayah Asia yang mencakup 12 pasar dan lebih dari 100 kementerian perbankan menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi perusahaan. Pertumbuhan signifikan tercatat Jepang dan Hong Kong dengan penjualan anual premium equivalent atau LPE di Jepang meningkatkan 93%. Ketiga, pengumuman CEO baru November 2024. Pada November 2024, Manoloff mengumumkan bahwa Philip Britton akan menggantikan Roy Gori sebagai CEO efektif 8 Mei 2025, with Cotton yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Manoloff Asia dan CFO perusahaan memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor asuransi dan jasa keuangan. Gori yang menjabat sebagai CEO sejak 2017 akan pensiun tetapi tetap menjadi penasehat hingga 31 Agustus 2025 untuk memastikan transisi yang lancar. Yang keempat, kinerja keuangan solid Manoloff di Indonesia 2023. Manoloff di Indonesia, anak perusahaan Manoloff Financial Corporation,
mencatat kinerja keuangan yang solid pada tahun 2023. Peningkatan yang berpusat pada nasabah diakui oleh industri dengan perusahaan menerima beberapa penghargaan bermaksud October Experience Vision 2023 dari majalah Eswa dan Best Unit Link 2023 dari Investor. Keputusan strategi ini mencerminkan upaya Manav untuk meningkatkan profitabilitas, memperkuat kehadiran global, dan memastikan kepemimpinan yang berkelanjutan di industri asuransi.